Halo, sekarang kita kembali lagi membahas soal Bahasa Indonesia paket 2 dari buku Meraih Prestasi, kumpulan soal-soal ujian sekolah. Nah, kita menuju ke bagian esai. Ada 5 nomor di sini, dari nomor 41 sampai 45. Nanti Ibu menulis jawabannya itu mulai dari nomor 1 ya, jadi nggak usah bingung. Yuk kita lihat. Nomor 41, apa perbedaan paragraf deduktif dan paragraf induktif? Nah, di sini perbedaan kedua paragraf ini terlihat dari letak kalimat utama. Ya, letak kalimat utama. Sekarang kita lihat. Oke. Paragraf deduktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di awal paragraf. Lalu yang paragraf induktif adalah paragraf yang memiliki kalimat utama di akhir paragraf. Deduktif, jadi depan. Ibu anggap seperti itu, depan, untuk supaya kita bisa mudah mengingat perbedaannya. Oh, berarti kalau deduktif, depan, artinya di awal paragraf. Kalau induktif, itu berarti di akhir paragraf. Ya, itu perbedaannya. Sekarang kita lihat yang nomor 42. Apa perbedaan kata dasar dan kata bentukan? Di sini kita akan membaginya kata dasar dan kata bentukan masing-masing contohnya. Kita lihat. Kata dasar adalah kata utuh dan belum mendapatkan imbuhan. Imbuhan dan akhiran ya, jadi kata dasar. Contohnya tidur, keliling, sapu. Nah, itu semua kata dasar, banyak kata dasarnya. Nah, lalu apa kata bentukannya? Kata bentukan adalah kata yang sudah diberikan imbuhan dan atau akhiran. Jadi bisa diberikan imbuhan saja, atau imbuhan dengan akhiran, atau akhiran saja. Contohnya, dari kita lihat kata dasarnya tidur, maka dikasih imbuhan dan akhiran ke dan an, ketiduran. Lalu kata dasar keliling, maka kita berikan imbuhannya ber, jadi berkeliling. Paham ya, kata dasar dengan kata bentukan. Sekarang kita menuju ke nomor 43. Di 43 ini diminta melengkapi kata kiasan. Ada kata kiasan dan artinya. Sekarang kita lihat yang tinggi hati dulu. Tinggi hati artinya adalah sombong. Lalu yang B, artinya adalah bekerja keras, maka kiasannya apa? Nah, ini dia, kiasannya banting tulang, artinya bekerja keras. Gulung tikar artinya rugi dalam usaha. Lalu meja hijau, yang D, meja hijau, artinya pengadilan. Yang kelima, ringan tangan. Ringan tangan itu artinya suka membantu atau suka memukul. Nah, di sini kita harus perhatikan kalimatnya. Jadi kalimatnya ini mengarah ke yang suka membantu atau suka menolong. Bisa jadi kalimatnya bukan itu. Kalimatnya mengandung arti suka memukul. Jadi kita harus melihat kalimatnya seperti apa. Jelas ya? Sekarang nomor 44. Ada 5 jenis teks. Yuk kita lihat. 5 jenis teks. Yang pertama itu adalah deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau terlibat dalam kejadian yang terdapat dalam bacaan. Jadi kita yang membaca itu dibawa hanyut oleh bacaannya. Nah, sekarang yang B. Oke, yang B adalah teks narasi. Teks narasi, teks yang bercerita tentang suatu kejadian berdasarkan kronologisnya. Jadi berurut dari waktu ke waktu. Itu namanya narasi. Sekarang yang C itu persuasi. Persuasi adalah teks yang berisi tentang ajakan,
himbauan, atau saran kepada pembaca. Nah, ini biasanya berada di poster-poster pelayanan masyarakat, ya. Nah, itu banyak kalimat-kalimat atau teks-teks yang bersifat persuasif. Lanjut yang D. Teks argumentasi. Teks argumentasi adalah teks yang berisi opini atau gagasan si penulis disertai bukti dan alasan untuk meyakinkan pembaca. Jadi, biasanya argumentasi ini si penulis memberikan data-data yang valid atau fakta-fakta yang ada di sekitarnya yang berkaitan dengan bacaannya. Sehingga dari data-data tersebut bisa meyakinkan pembaca atas apa argumen yang dimaksud dari si penulis. Nah, sekarang yang E. Yang E itu adalah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi tentang pemaparan tentang sesuatu namun tidak disertai desakan kepada pembaca, hanya memberikan klarifikasi. Jadi, di teks eksposisi ini tidak disertai desakan atau paksaan bahwa pembaca harus mengikuti maunya si penulis. Jadi pembaca hanya memberikan klarifikasi. Nah, bedanya di situ dengan argumentasi. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 5. Untuk 45, nomor terakhir kita, bagaimana penulisan kata depan di, ke, dari yang benar, beserta contohnya. Kata depan di, ke, dari dalam penulisannya harus dipisahkan dengan kata yang menyertainya. Contoh, di rumah, di sekolah, ke sana, ke Bogor, dari sini, dari Jakarta. Nah, ini semua penulisannya harus dipisah. Tetapi ada pengecualian untuk kata depan di. Sekarang kita lihat. Namun untuk kata depan di, jika kata yang menyertainya merupakan kata kerja, maka harus disambungkan. Contoh, di dengan sapu, berarti disapu. Itu membentuk kata kerja, sehingga harus disambung. Di dengan tulis. Nah, ini juga merupakan kata kerja, berarti penulisannya disambung, ditulis. Oke, paham ya? Nah, untuk sekian dulu soal pembahasan kita bahasa Indonesia paket 2 sudah lengkap. Jika masih ada yang belum melihat bagian 1 atau pilihan gandanya, bisa dilihat dari channel Ibu. Dipelajari ya. Selamat belajar, persiapan untuk ujian sekolah. Terima kasih.